Halo semuanya, semangat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar IPS bersama dengan Bu Puja. Sudah siap belajar hari ini? Materi yang akan Ibu jelaskan hari ini adalah kelangkaan. Ini adalah materi IPS kelas 9 pada bab 3 di semester genap. Adapun indikator yang akan dicapai setelah pembelajaran ini adalah 1. Memahami konsep dan pengertian kelangkaan. 2. Mengenal ciri-ciri kelangkaan. 3. Mengetahui faktor penyebab kelangkaan. Dan yang keempat, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan. Kita mulai dari konsep kelangkaan ya. Untuk memahami ini, Ibu akan ilustrasikan dari keadaan nyata yang ada di sekitar kita. Nah, masih ingatkah kalian pada awal masa pandemi yang disebabkan oleh merebaknya virus corona hampir di seluruh dunia? Untuk memutus mata rantai penularan virus COVID, saat itu juga pemerintah kita menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah menggunakan masker. Pada masa itu, masyarakat berbondong-bondong untuk mendapatkan masker, sehingga masker sempat sulit kita jumpai di pasaran. Hal ini terjadi karena tiba-tiba meningkatnya kebutuhan masyarakat yang tidak diimbangi dengan ketersediaan produk. Sehingga harga masker yang kita jumpai saat itu menjadi sangat mahal atau melambung tinggi berkali-kali lipat dari harga semula. Nah, ilustrasi tersebut adalah contoh dari konsep kelangkaan. Apa kalian sudah paham? Atau ilustrasi lainnya, apa kalian pernah ingin membeli sesuatu seperti jam tangan, sepatu, tas, atau sepeda motor, tapi tidak kesampaian? Pasti rasanya sedih, bukan? Padahal ya, kalau kalian tahu kenapa kita tidak bisa membeli barang tersebut, ya mungkin harganya mahal alias tidak gratis. Kenapa harganya bisa mahal ya? Jawabannya bisa saja barang tersebut jarang ada yang bisa memproduksi, ataupun bisa saja barang tersebut diproduksinya sedikit, atau bahasa kerennya limited edition. Nah, itulah konsep kelangkaan. Kok bisa ya? Karena keinginan dan kebutuhan manusia sangat banyak, bisa dikatakan tidak terbatas. Sedangkan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia jumlahnya terbatas. Hal inilah yang menyebabkan kelangkaan. Kelangkaan itu merupakan suatu masalah ekonomi. Kelangkaan itu timbul karena barang yang kita inginkan jumlahnya terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Dan semua pembahasan ilmu ekonomi itu berawal dari masalah ini. Secara luas, kelangkaan ekonomi dapat diartikan sebagai salah satu masalah ekonomi yang paling mendasar. Adapun ciri-ciri kelangkaan itu yaitu sumber daya jarang bisa didapat, bisa juga tidak mencukupi. Keinginan dan kebutuhan manusia tinggi, dapat dikatakan juga tidak terbatas. Manusia harus berkorban demi mendapatkan barang dan jasa. Contoh kelangkaan yang sering kita jumpai, pertama, kelangkaan bahan bakar minyak. Minyak adalah salah satu kebutuhan penting bagi manusia untuk digunakan sebagai bahan bakar untuk transportasi, untuk memasak, dan lainnya. Namun, begitu ketersediaan bahan bakar tersebut menipis, maka yang terjadi adalah seperti pada gambar ini, antrean yang sangat panjang demi mendapatkan kebutuhan bahan bakar. Kedua, kelangkaan air bersih. Air merupakan sumber kehidupan. Di suatu tempat mungkin air mudah kita dapatkan, tetapi ada juga daerah yang sangat sulit untuk mendapatkan air bersih, sehingga masyarakat di tempat tersebut memerlukan pengorbanan untuk mendapatkan air bersih. Yang ketiga, kelangkaan bahan pangan. Bahan pangan adalah kebutuhan pokok kita yang harus dipenuhi setiap hari. Apabila produksi bahan pangan ini mengalami kendala seperti gagal panen karena terserang hama penyakit, banjir, panas berkepanjangan, maka pasokan bahan pangan akan menipis, sehingga menyebabkan harga bahan pangan akan meroket.
Contohnya adalah cabai, bawang, beras yang kadang mengalami fluktuasi harga. Yang keempat, ketersediaan tenaga handal. Negara kita adalah negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, namun masih sedikit memiliki tenaga-tenaga profesional atau handal, sehingga sering mendatangkan tenaga dari luar negeri. Berikutnya adalah faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tanpa disertai proses produksi barang dan jasa sebagai pemenuh kebutuhan manusia akan menyebabkan terhambatnya proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi semakin tidak terkendali. Kedua, ketersediaan barang dan jasa terbatas. Kemampuan produksi barang dan jasa ditentukan oleh faktor-faktor produksi yang berupa tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Faktor tersebut jumlahnya terbatas, otomatis produk atau barang jasa yang dihasilkan juga terbatas. Yang ketiga, bencana alam. Bencana alam ini merupakan suatu faktor yang tidak bisa diprediksi. Ketika terjadi bencana, maka infrastruktur akan rusak dan menyebabkan terhentinya proses produksi. Saat terhentinya proses produksi akan menyebabkan kelangkaan. Yang keempat, letak geografis. Kondisi alam setiap belahan bumi tidaklah sama. Setiap wilayah memiliki karakteristik masing-masing, dan ini akan melahirkan keragaman sumber daya seperti ada daerah dataran tinggi, ada daerah dataran rendah. Daerah dataran tinggi akan banyak menghasilkan sayur-sayuran dan buah-buahan, tetapi akan sulit dalam mendapatkan pasokan ikan-ikanan. Begitu juga sebaliknya, daerah dataran rendah seperti pesisir akan berlimpah ikan-ikanan, namun akan sulit mendapatkan sayur-sayuran dan buah. Dampak dari kelangkaan ini adalah kenaikan harga. Jika permintaan lebih besar dari ketersediaan sumber daya, maka harga akan melambung tinggi. Hal ini wajar terjadi karena siapa cepat, dia yang dapat, dan siapa berani bayar lebih tinggi, dia juga dapat. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui tentang kelangkaan, upaya apakah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kelangkaan tersebut? Pertama, menyusun skala prioritas. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia perlu membuat perencanaan dan disusun berdasarkan skala prioritas, mulai dari yang penting hingga yang tidak penting. Kedua, menghemat penggunaan sumber daya. Meskipun hasil alam ini melimpah, namun jika pemanfaatannya tidak dibatasi, maka lambat laun akan habis. Ketiga, memanfaatkan sumber daya pengganti. Misalnya sumber daya alternatif. Contohnya, untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak yang diperoleh dari alam, maka perlu mencari dan menemukan energi alternatif seperti menggunakan biogas. Keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu meningkatkan kualitas diri yang tentu saja dengan pendidikan dan pelatihan. Baik anak-anak, demikian tadi video pembelajaran tentang kelangkaan. Kita akan lanjutkan materi ini pada video selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan manusia. Sampai jumpa lagi, dan terima kasih anak-anak.